Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru semakin menggila bosku. Akhirnya spoiler One Piece terbaru yaitu One Piece 1139 rilis juga. Para leaker sudah memberikan banyak hint dan petunjuk, serta sedikit bocoran juga sudah diberikan oleh sang editor. Nih sedikit bocoran dari One Piece 1139 yang sudah diberikan oleh leaker, di mana dikatakan bahwa Shamrock dan Gunko mengamuk. Nasib apa yang menanti Loki? Menarik kok. Penasaran kan dengan spoiler-spoiler yang lainnya untuk One Piece 1139? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. Yap, mari kita mulai dengan beberapa petunjuk yang sudah diberikan oleh para leaker, terutama Redon, yang merupakan ahlinya ahli dalam persopileran One Piece. Hint pertama dari Redon adalah sebuah GIF yang bertuliskan Finally. Akhirnya, ada hal membagongkan terungkap di chapter kali ini. Hint kedua dari Redon adalah dua buah kapak yang semakin membuktikan jika sosok misterius yang ada di Elbaf adalah Chopper Gaban. Leaker terpercaya lain yaitu Wordscan Forum memberikan petunjuk dengan menuliskan sayap dari Raja Bajak Laut. Dan leaker lain memberikan konfirmasi jika Chopper Gaban benar-benar sosok misterius yang menggunakan topi kasa. Dan di box perkenalannya tertulis sayap dari Raja Bajak Laut. Petunjuk selanjutnya dari Redon adalah sebuah GIF kakek-kakek berjoget dengan caption Love is Freedom. Sepertinya otak Gaban sengklek sama seperti Sanji. Mungkin inilah alasan mengapa Gaban tidak menikah secara resmi dengan Replay. Hint selanjutnya dari Redon memperlihatkan peti-peti harta karun. Sepertinya Gaban akan menceritakan bagaimana Shanks bisa berada di atas kapal bajak laut Roger. Hint dari Redon selanjutnya memperlihatkan kakek-kakek dengan caption, "Coba ambil ini dariku." Apakah Gaban memegang kunci rantai milik Loki dan meminta Luffy untuk mengambilnya darinya? Menarik kok. Kemudian leaker lain memberikan rating 8,5 dari 10 untuk One Piece chapter 1139. Dan akan ada perdebatan dari para player setelah membaca One Piece 1139. Perdebatan apa itu? Yap, kita lanjut bahas. One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Gunko dan Shamrock pergi meninggalkan Loki yang terlihat tak sadarkan diri setelah ditusuk oleh 3 kepala Cerberus yang bisa mengeluarkan pedang. Belum dipastikan apakah Loki berhasil selamat atau tidak, namun diperlihatkan 3 kepala Cerberus yang menghilang secara perlahan menjadi asap dan terbang menuju ke arah Shamrock. Dikonfirmasi jika wujud 3 kepala Cerberus yang dapat mengeluarkan pedang dari mulut mereka itu adalah wujud hybrid dari kekuatan Khodam Cerberus yang bersemayam di dalam pedang milik Shamrock. Shamrock lalu meminta Gunko untuk memanggil salah satu kesatria suci untuk datang ke Elbaf demi membantu mereka agar misi mereka di Elbaf cepat selesai. Karena Shamrock tak mau berlama-lama berada di dunia bawah yang menjijikan ini. Shamrock juga baru saja mendapatkan laporan jika bajak laut Yonko topi jerami beberapa saat lalu sudah berada di Elbaf. Kemudian dia meminta Gunko untuk memberitahukan seluruh anggota kesatria suci untuk bersiap-siap, karena mereka semua akan dihadirkan di Elbaf apabila situasinya mendesak. Tin kemudian berpindah ke kastil Aurus. Sosok misterius dengan topi kasa akhirnya masuk ke dalam kastil. Zoro menyadari ada seseorang yang masuk ke dalam kastil. Dia menganggap sosok yang datang itu adalah penyusup yang baru saja menyerang para raksasa penjaga kastil. Sosok itu akhirnya muncul di hadapan kelompok Luffy. Zoro sudah bersiap dengan pedangnya. Namun Road dan kedua raksasa penjaga kastil meminta Zoro untuk tetap tenang, karena orang yang ada di hadapan mereka bukanlah musuh. Road menjelaskan jika dia adalah suami dari Replay dan juga ayah dari Kolon. Luffy terkejut saat mengetahuinya, itu berarti dia adalah mantan bajak laut hebat. Seperti apa yang dikatakan oleh Kolon, ucap Luffy. Sosok itu tertawa dan mengatakan jika dia sudah tahu mengenai Luffy. Dia mendengar cerita tentang Luffy dari Crocus dan juga Shanks. Luffy semakin terkejut karena sosok misterius itu ternyata juga mengenal Crocus dan Shanks. Akhirnya terungkap juga siapakah sosok misterius ini sebenarnya. Dia adalah Chopper Gaban. Gaban memperkenalkan dirinya pada kelompok Luffy. Gaban kemudian menjelaskan mengapa dia datang ke kastil Aurus.
Sebelumnya ada pancaran haki dahsyat yang tiba-tiba muncul di kastil Aurus. Namun setelah dia datang ke tempat ini, haki yang dia rasakan berbeda dengan pancaran haki yang dimiliki oleh kelompok Luffy. Luffy langsung mengatakan jika kedua raksasa ini baru saja pingsan dan mengatakan jika Shanks telah menyerang mereka. Sebagai mantan kru bajak laut Roger, pasti Gaban sangat mengetahui bagaimana Shanks. Gaban juga mengatakan jika Shanks baru saja meninggalkan Elbaf beberapa hari yang lalu, sehingga tidak mungkin jika Shanks yang melakukannya. Gaban lalu menceritakan bagaimana Shanks bisa berada di atas kapal milik bajak laut Roger. Saat insiden di God Valley yang melibatkan para Tenryubito, Shanks tidak sengaja terbawa di dalam peti harta karun yang berhasil dicuri oleh bajak laut Roger saat itu, sehingga kemungkinan besar sosok mirip dengan Shanks yang menyerang para raksasa penjaga adalah saudara dari Shanks, ucap Gaban. Dan kemudian berpindah ke perpustakaan burung hantu. Franky menceritakan pada Robin mengenai mural yang baru saja dia lihat di batang pohon harta karun Adam. Robin pun akhirnya melihat mural tersebut dan dia mencoba menginterpretasikannya dengan menghubungkan pada tulisan yang ada di dalam kitab suci Harley. Gambar mural yang berada di sebelah kanan menggambarkan kondisi dunia pertama, di mana di bumi dahulu terdapat sebuah api abadi yang disebut dengan Mother Flame. Manusia yang dipenuhi dengan ketamakan mengeksploitasi Mother Flame untuk kekuasaan. Terlihat pada gambar mural seorang manusia yang menggunakan mahkota dengan warna hitam. Mirip dengan penggambaran dari Im Sama, terlihat juga gambaran gedung-gedung pencakar langit yang menandakan jika pada era tersebut zaman menjadi sangat maju berkat eksploitasi dari Mother Flame. Para budak terlihat membawa benda mirip seperti bintang yang merupakan sebuah persembahan. Mereka semua berdoa dan akhirnya Dewa Matahari pun muncul. Di dalam mural terlihat sebuah kapal mirip dengan Maxim milik Enel. Kapal itu menyambarkan petir, di mana kapal itu merepresentasikan senjata kuno Uranus. Dewa Matahari berhasil dikalahkan dan membuat Dewa Bumi murka bersama dengan ular api neraka menghancurkan dunia. Dari peristiwa tersebut akhirnya terbentuklah Red Line yang membuat lautan terpisah lalu membagi dunia menjadi 4 bagian dan mereka tak akan pernah bertemu lagi. Kemudian mural yang berada di sebelah kiri menggambarkan kehancuran pada abad kekosongan. Dewa hutan mengirim iblis yang menandakan mulai terciptanya buah iblis. Ras bulan turun ke bumi dan membuat peradaban kembali maju. Akhirnya terbentuklah The Great Kingdom. The Great Kingdom kembali menciptakan api terlarang yang telah menghancurkan dunia sebelumnya, yaitu Mother Flame. Manusia yang dipenuhi dengan ketamakan kembali menggunakan Mother Flame untuk ketamakannya. Orang-orang setengah bulan yaitu orang dengan margadi bermimpi. Dan orang-orang bulan yaitu ras manusia bersayap pun bermimpi. Mimpi mereka melahirkan buah iblis Dewa Matahari Nika yang akhirnya dimakan oleh Joy Boy. Joy Boy ingin membebaskan semua ras yang diperbudak oleh manusia yang tamak. Namun aliansi mereka berhasil dikalahkan oleh Im Sama yang berubah dengan wujud iblis yang memegang Mother Flame. Kekalahan Dewa Matahari Nika membuat Dewa Laut murka. Permukaan air laut naik setinggi 200 meter dan mengutuk semua pemakan buah iblis yang masuk ke dalam laut. Dunia ketiga, Dewa Matahari Nika akan bangkit kembali dan pada akhirnya berhasil membawa dunia menuju akhir. Dinding Red Line hancur, lautan kembali menjadi satu. Dan mereka akan bertemu kembali menjadi lautan All Blue. Scene kemudian berpindah ke desa barat Elbaf. Burung yang dikendarai oleh Shamrock dan Kunko terbang melewati para raksasa Elbaf yang sedang berpesta. Ternyata mereka langsung bergerak menuju ke sekolah Walrus untuk menangkap anak-anak raksasa yang digunakan sebagai sandera agar para raksasa dapat lebih mudah untuk mereka kendalikan. Bunko langsung menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membuat sebuah jaring lebar dan besar untuk menangkap semua anak-anak raksasa itu sekaligus. Para anak-anak raksasa itu berteriak dan ternyata Sanji menyadarinya. Dia langsung bergegas pergi ke arah sekolah Walrus bersama dengan Jinbe dan Brook. Mantap! Ternyata yang akan mencicipi Shamrock terlebih dahulu adalah si nomor 4 Sanjay, bukan Luffy atau Zoro. Pada akhir One Piece chapter 1139, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Lagi cari kaos One Piece keren? Bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini.
Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah spoiler hint untuk One Piece chapter 1139. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.